Agenda training kita pagi ini, kita akan bagi menjadi 4 kurang lebih. Nanti kita akan belajar terkait dengan aspek hukum pertanahan, yang kedua terkait dengan dasar-dasar penilaian, ketiga pendekatan penilaian itu ada apa saja, dan jika waktunya masih memungkinkan nanti kita coba untuk case study. Nah, langsung saja kita masuk ke agenda yang pertama terkait dengan aspek hukum pertanahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu diingat kembali bahwa ketika saya menjelaskan kalau ada Bapak Ibu yang belum paham dan ingin bertanya, langsung saja ya di-interrupt nggak apa-apa daripada nanti nunggu selesai, takutnya lupa gitu ya, langsung interupsi juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sifatnya komunikasi dua arah saja. Baik, kita belajar yang pertama terkait dengan aspek hukum pertanahan. Nah, sebenarnya agunan sendiri tidak hanya melulu tentang tanah ya, ada banyak jenisnya. Ada misalnya alat berat, ada kendaraan, ada stok piutang gitu ya, dan lain sebagainya. Namun kenapa pada kesempatan ini kita hanya spesifik membahas terkait dengan, jenis hak atas tanah ya. Karena yang pertama dari segi durasi tidak memungkinkan kita bahas semuanya, jadi kita ambil mayoritas yang sering dijadikan agunan gitu ya. Biasanya yang paling sering dijadikan agunan itu adalah terkait dengan kepemilikan, tanah gitu ya, makanya kita bahas terkait dengan tanah. Nah, dan tanahnya pun sendiri banyak sekali ya jenis kepemilikannya. Nah, di sini juga kita batasi skopnya yang kita akan pelajari terkait bukti kepemilikan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Pertanahan yang terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional atau di BPN ya, karena jenis kepemilikan kan tidak hanya terkait dengan sertifikat yang diterbitkan BPN ya, ada juga sertifikat kepemilikan yang ibaratnya masih tingkat kelurahan atau kecamatan gitu ya. Bahkan ada yang namanya tanah adat misalnya seperti itu ya. Kita spesifik yang sudah terdaftar langsung di BPN. Ada apa saja ya kurang lebih ada berikut ini, ada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak lainnya yang ditetapkan undang-undang. Hak-hak lainnya itu biasanya yang masuk di sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian juga kita tidak akan bahas semuanya karena yang paling sering Bapak Ibu diberikan kewenangan mungkin mayoritas untuk memutus kredit segmen mikro seperti yang sudah gitu ya, historikalnya gitu ya, agunan yang paling sering dijadikan, agunan untuk kredit mikro biasanya itu cuman ini ya, hak milik, hak guna bangunan gitu ya. Yang lainnya ada tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Coba kita, bahas satu-satu nanti. Nah, kita masuk ke sertifikat hak milik gitu ya. Secara kedudukan gitu ya atau secara apa ya istilahnya, tingkatannya hak milik ini adalah sertifikat yang paling tinggi, kekuatannya dibanding dengan sertifikat lainnya tadi gitu ya. Kalau yang tadi kan banyak ya, ada hak guna bangunan, hak guna usaha dan lainnya. Nah, sertifikat hak milik ini adalah yang paling tinggi kedudukannya. Karena apa gitu ya, karena dia berlaku seterusnya. Nah, namun demikian tidak semua orang bisa memiliki yang namanya sertifikat hak milik. Syarat pertama yang bisa memiliki sertifikat hak milik, dia harus warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi kalau WNA itu belum diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Pertanahan, gitu ya. Misalnya nanti, siapa Pak, eee Pak Budi Mulya gitu ya, punya 10 sertifikat dia di kampungnya gitu ya, karena sudah, sukses gitu, bosen tinggal di Indonesia, Pak Budi Mulya pindah ke Singapura jadi WNA. Nah, sertifikatnya Pak Budi Mulya yang 10 hektar tadi, kalau tidak dialihkan, masih tetap atas nama Pak Budi Mulya, itu otomatis gugur gitu ya, bisa diambil alih oleh negara. Karena tadi, sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak sertifikat hak milik gitu ya. Itu kalau untuk perorangan dia dibatasi hanya WNI, tidak diperkenankan selain WNI.
Sedangkan untuk badan hukum atau badan usaha itu juga terbatas, hanya bank-bank yang didirikan oleh negara, gitu ya. Seperti yang kita tahu, bank BUMN atau yang didirikan oleh negara itu hanya ada 4 saat ini di Indonesia ya. Ada BNI, BRI, BTN, sama Mandiri. Nah, itu uniknya kita Mandiri sebagai bank BUMN, itu Mandiri bisa memiliki sertifikat hak milik atas nama PT Bank Mandiri, gitu ya. Tapi kalau bank-bank lain gitu ya, yang bukan BUMN, misalnya BCA gitu ya, BCA tidak diperkenankan itu punya sertifikat hak milik gitu ya. Jadi nanti ini juga jadi pembelajaran Bapak Ibu sekalian apabila ada misalnya CV atau PT atau apapun itu yang bentuknya badan hukum atau badan usaha yang mengajukan kredit, kok agunannya atas nama PT tersebut atau CV tersebut. Nah, itu sudah bisa dipastikan itu besar kemungkinan sertifikatnya tidak asli karena secara undang-undang sudah diatur hanya badan usaha atau badan hukum kalau bank itu didirikan oleh negara ataupun yang lainnya itu dibatasi gitu ya. Koperasi yang didirikan sesuai dengan undang-undang, badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, dan badan sosial yang ditunjuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial, gitu ya. CV ataupun PT lainnya itu tidak diperkenankan atau tidak masuk dalam syarat untuk memiliki sertifikat hak milik. Nah, nanti misalnya ada ya debiturnya Bapak Ibu sekalian namanya CV ABC. Kok jaminannya sertifikat hak milik atas nama CV ABC? Nah, ini sudah jadi tanda tanya besar gitu ya. Ada niatan buruk di awal gitu ya, tidak menyampaikan dokumen sebagaimana mestinya. Nah, ini pengetahuan dasar buat Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kenapa dibilang dia memiliki kedudukan tertinggi dibanding sertifikat lainnya? Karena dia jangka waktunya tidak ada batasan waktu, gitu ya. Selama hapusnya hak ini tidak terjadi, maka dia berlaku secara terus-menerus, gitu ya. Berlaku selamanya, gitu ya. Kecuali ada syarat-syarat hapusnya hak ini yang terjadi, misalnya dicabut oleh negara, gitu ya, sesuai yang diatur di dalam pasal 18 UU PA ini, atau diserahkan secara sukarela, diterlantarkan atau tadi kehilangan kewarganegaraan gitu ya, misalnya pindah warga negara jadi WNA gitu ya, atau tanahnya musnah gitu ya. Nah, kalau demikian itu udah otomatis kepemilikannya juga ikut gugur gitu ya. Nah, untuk pengalihannya sendiri itu bisa dialihkan gitu ya, bisa secara sukarela tadi atau melalui jual beli dan lain sebagainya. Nah, untuk pengikatan ketika dia dijadikan jaminan di bank, maka sertifikat ini harus diikat kalau mau diikat secara yuridis sempurna, dia menggunakan jenis pengikatan hak tanggungan, gitu ya, bukan fidusia tapi hak tanggungan. Jadi jenis-jenis pengikatan juga banyak ya, ada fidusia, ada hak tanggungan, ada hipotek dan lain sebagainya. Nah, untuk sertifikat itu menggunakan hak tanggungan, gitu ya. Nah, namun karena segmen mikro ini biasanya kreditnya juga tidak terlalu besar, masih lazim menggunakan pengikatan, secara bawah tangan atau surat kuasa menjual gitu ya. Tapi ini sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, kalau dia pengikatannya secara yuridis sempurna, dia wajib menggunakan jenis pengikatan hak tanggungan.